Ya, kecuali kalau misalnya begini, tuthmirul hadiqatu, nah kita mengikuti karena di kalimat itu tuthmiru gitu ya. Nah ini karena yuthmiru al-bustan, jadi kita ikuti dia. Ya, kalau yuthmirul bustan berarti menunjukkan kalau dia mudzakkar. Ya. Nanti kalau Jadi tuthmirul hadiqatu berarti menunjukkan dia muannats. jadi tergantung juga fiilnya gitu ya? Oh iya betul. Jadi fiil yang menemaninya itu sudah menunjukkan kalau dia itu mudzakkar atau muannats. Nah, kalau di nomor 4 yang kemarin sampai 6 itu sudah menunjukkan dia mudzakkar. Pakai yuthmiru. Ya. Yuthmiru al-bustani gitu ya. Iya, iya. Iya, iya Pak Ustadz, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi setiap kita mendapati ada jumlah fi'liyah, kita pastikan fi'ilnya di situ. Kalau ada jumlah ismiyah, kita pastikan khobarnya. Nanti akan ketahuan jenisnya di situ ya, apakah mudzakkar atau muannats. Jadi kalimat yang sudah jadi, jumlah yang sudah jadi, itu dia sudah baku di situ. Kalau kembali pada nomor 4 yang kemarin, berarti dia sudah baku dengan mudzakarnya ya. Yuthmirul bustanu, sehingga kita rubah jadi al-bustanu muthmirun, begitu ya. Ya. Termasuk lampu ya Pak Ustadz? Termasuk Oh iya, termasuk lampu? lampu. Karena di sini yudhi'ul misbahu, jadi yudhi'u sudah menunjukkan dia mudzakkar. Jadi nanti tinggal kita rubah jadi al-misbahu mudhi'un gitu ya, karena sudah pakai yudhi'u pakai mudzakkar. Tapi kalau ngisi sendiri Pak Ustadz, titik-titik lampu itu apa? Titik al-misbah. Iya, Kita boleh pakai apa saja. Misalkan ro'aitul misbah, kita bebas sekali. Kalau kita ngisi titik-titik, kita sangat bebas. Ya. maksudnya ini mudzakkar atau muannas maksudnya gitu? Oh, nanti kita pastikan dari cirinya. Kalau dia tidak pakai tamar butuh berarti dia mudzakkar. Kalau pakai tamar butuh berarti muannats. Kecuali isim-isim tertentu. Jadi al-ardu yang tidak ada tamar butuhnya dia dipastikan muannats. Ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau lampu belum tentu ya? Kalau lampu pasti mudzakkar. Ya, al-misbah. Ya. Iya, iya. Ya, Kalau terima yang kasih. tadi kebun baru itu ya, bisa muzakkar, bisa mu'anas ya. Tergantung jenis yang digunakan. Jadi kalau pakai al-bustan berarti mudzakkar. Kalau al-hadiqatu berarti muannats. Jadi kebun kan bisa al-hadiqah ya, bisa juga al-bustan. Hmm. Ya, kalau Satunya al-hadiqatu muannats karena al-hadiqat. tamar butuhnya. Ya, Al al-hadiqatu. Al-hadiqatu. kotu. PR udah pernah itu al-hadiqatu. Ya. Mu'anas. Kenapa dia berdua-dua ada muzakkar ada mu'anas ya Pak Ustadz? Untuk Eh, yang kebun maksudnya. ya, kalau mungkin kita juga mungkin punya sinonimnya. Kata-kata tertentu punya sinonim. Nah, pas ini kita dapati al-bustan punya sinonim al-hadiqah yang ternyata jenisnya beda ya. Al-hadiqah muannas, al-bustannya mudzakkar. Ya, kalau kita mungkin ada istilah ladang gitu ya. Ada istilah kebun, ada ladang, jadi dia sinonim. Ya, cuma kalau dalam bahasa kita kan tidak ada mudzakkar muannas ya. Nah, pas ketika kita mendapati sinonim dari al-bustan, ternyata al-hadiqah bentuknya muannats. Ustaz, Pak Ustadz. mau nanya Ya, Ustaz. ya silahkan. Oh, saya itu salah 4 Pak Ustadz. Tapi saya tidak tahu kaidahnya apa. Apa dia itu isim fa'il, apa isim maf'ul. Ya, Kesalahannya di situ. Apa ya, ciri-cirinya untuk menentukan. Karena saya ya. masih gelap. Oh Jadi ya. ini saya membuatnya hanya teka-teki. Ya. Kalau al-miftahu dha'iun sudah betul ya. Nah, dia Ya, pakai isim fa'il. ya. Al-miftahu dha'iun. Nah, kalau asra al-qitar, maka kalau kita buat ismiyah jadi al-qitaru musri. Kenapa musri? Karena fi'il madinya asra'a. Jadi kalau kita tasrif asra'a yusri'u isra'an, ya, nanti isim fa'ilnya fahuwa musri wa dzaka musra. Jadi kita pakai musri'unya gitu ya. Ya.
Oh. Nah, Iya, ya, jadi menentukan isim fa'il apa isim maf'ul itu saya yang bingung Pak Ustadz. punya ibu itu misalkan ini yang nomor 2 ya. Punya ibu Masa pakai 2, kata sari. 3, 4, 5, 4 biji Pak Ustadz. Ya. Yang nomor 3 misalkan Zad dan Nil. Nah, ini kan isim fa'il kan Zaidun ya. Kalau punya Ya. ibu Mazid gitu ya. Madidun. Iya. Ya, jadi kalau ini Zaidunnya di sini jadi isim fa'il ya. Nah, isim Ya. fa'ilnya di sini kembali pada fi'il madhinya zada. Seperti yuthmiru. Yuthmiru jadi muthmirun karena dia sudah rubai, athmara yuthmiru gitu ya. Ya. Jadi ini yang rubai ini berarti nomor 2, nomor 4, nomor 5 dan nomor 6. Yang 1 sama 3 masih sulasi mujarrad. Ya, jadi kalau kita mengambil isim fa'ilnya, berarti ambil isim fa'il menyesuaikan dengan fi'il yang ditampilkan. Jadi kalau misalkan yudhi'u, berarti mudhi'un gitu ya, mudhi'un. Kalau kita pakai dho'i'un, nah itu yang tidak pas ya. Dho'in tidak pas karena dho'i'un ini nanti dia isim fa'il dari dho'a gitu ya, dari sulasi mujarrad. Ya. Di Semua kabar itu isim harus fa'il kan, Ustaz? isim fa'il ya Ustaz. Ya. Harus isim fa'il Kabar kan, itu Ustaz? harus isim fa'il ya Ustaz. Ya. Kabar itu harus Khobar, isim fa'il. ini kalau kembali pada kalimatnya, kalau dia memerlukan isim fa'il, dia isim fa'il. Kalau dia memerlukan isim maf'ul, dia pakai isim maf'ul. Yang penting sesuai gitu ya. Maksudnya kalau dia itu fi'ilnya thulathi mujarrad, berarti isim fa'il yang kita ambil atau isim maf'ul misalkan, berarti tetap kita berdasarkan fi'il madhinya. Ya, kalau rubai berarti kita akan mengikuti kita akan mengikuti fi'il madhi dan mudhari'nya ya. Ya, jadi Tapi kita tetap ambil isim isim fa'il. fa'il. Jadi yang salah bukan karena isim fa'il atau isim maf'ulnya. Yang salah itu karena belum mengikuti kaidah yang Polanya, rubai, Ustaz. ya, polanya gitu ya, Polanya. polanya. Ya. Ini saya Ini pola af'ala. Ya kan, Ustaz? Ya. Asra'a ini pola af'ala. Betul. Jadi nanti kalau ambil isim fa'ilnya berarti muf'ilun, musri'un gitu ya. Musri'un. Ya. Itu isim fa'il juga kan, Ustaz? Betul, isim yang fa'il. rubai. Ya. Kalau untuk yang al-bustan itu ada yang pakai ya, jadi sebenarnya sudah betul muthmirun itu sudah betul ya karena dia adalah isim fa'il dari kata yuthmiru gitu ya. Tapi kalau ada yang muthmiratun, nah itu tadi yang salah karena ada tak marbutohnya. Jadi al-bustan ini mudzakkar berdasarkan fiil yang dicantumkan dalam nomor 4 ini. Jadi dia sudah yuthmiru gitu ya. Kalau dia ditulis tuthmiru pakai ta, otomatis kita akan pakai muthmiratun gitu ya. Karena dia sudah yuthmiru berarti kita sudah ditujukan kalau dia itu mudzakkar. Jadi nanti kalau kita menggunakan isim fa'ilnya berarti muthmirun. Jadi muthmiratun itu salahnya di tak marbutohnya ya, bukan salah isim fa'ilnya tidak. Ya. Untuk zada saya coba lihat di kamus gitu kata bandanya apa gitu kan. Kalau di kamus itu kan zada yazidu zaidun. Zaid itu masih masdar, ya. Masih masdar. Itu bukan masdar yang dipakai di sini ya Ustaz. Ya, nanti yang dipakai isim fa'ilnya zaid, ya. Zaidun. Ya. Ya. Oh ya, ada yang dapat 100 ya, punya Belvia ya. Iya. Ini kata kita ngetes tadi ini dipakai satu zaidun gitu. Iya. Mengobat hati yang minggu lalu banyak salah. Gitu. Jadi kalau gitu dilihat di situ aja Ustadz ya di buku ya. di ini
Di Ya, tasrif, Posisi nanti akan ya, terus yang tasrif. bentuknya yang mirip itu diambil Ya, failnya ya. Ya betul. ya. ya. Jadi kayak Jadi siapa tinggal itu nunggu wajahnya. apalah. Ya satu-satu ngomongnya, bingung dengerinnya. Semua pengen tanya. Ya, Jadi itu ngambil ya. isim fa'ilnya dari sini ya Ustaz. Betul, dari situ. Jadi Ya. kalau doa kan yadhi'u ya. Ya, Iya, jadi nanti ya, kita ya, berarti gitu. ambil di fa'ala yaf'ilu gitu ya. Fa'ala Nanti yaf'ilu. kita mencari fi'il yang serupa binanya, jadi nanti akan ketahuan do'iun. Tapi sudah betul rata-rata al-miftahu do'iun ya. Ya, jadi kunci itu hilang gitu ya. Oh, jadi kalau doa sama dengan saro ya. Eh, Sarah sairun. Taro yasiru. Sara yasiru. Sarah yasiru sairun. Ya, sairun. Nanti isim fa'ilnya sairun. 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 Pak Ustadz, Ya. kemarin kan dijelaskan bahwa akar kata yang digunakan itu 3 huruf. Sedangkan kalau asro'a itu 4 huruf. Saya cari saro'a beda sama asro'a. Gimana itu? Oh ya. Ya, karena jadi di nomor 3 ini sudah pakai asro'a, tinggal kita tasrifkan, kita ambil isim fa'ilnya. Nanti akan dapat di musri gitu ya. Ya. Jadi kalau kita ingin cari akar kata, memang kita akan cari kata saro'a ya. Tapi kalau untuk membuat khobar dari asro al-qitar, ini kita tinggal merubah asro'a menjadi isim fa'il. Jadi al-qitaru musri'un gitu ya. Jadi di kamus kadang-kadang itu bingung. Saro'a artinya sama, cepat. Tapi asro'a nggak ada gitu. Baru Oh iya. Yang diambil Iya. gimana ini? Gitu Oh iya, maksudnya. iya. Iya, jadi kalau kita jumlah fi'liyah merubah jadi jumlah ismiyah, kita memang tidak perlu kamus lagi. Kita langsung ke sorof gitu ya. Jadi kalau tugas kita merubah jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah, kita langsung ke sorof, tidak ke kamus. Tapi kalau kita merubah dari jumlah ismiyah menuju jumlah fi'liyah, memang kita butuh bantuan kamus dulu tahapannya gitu ya. Ya. Ya, jadi kita tahapan-tahapannya berbeda ya untuk merubah jumlah ismiyah dengan merubah jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah itu kita bisa langsung ke sorof karena fi'ilnya sudah ditunjukkan ya. Ya. Jadi tinggal kita cocokkan saja di sorof. Tapi kalau kita merubah jumlah fi'liyah ke ismiyah, ya, ismiyah ke fi'liyah, seperti al-waladuna imun yang kemarin ya. Jadi kita bisa minta bantuan kamus dulu. Ya udah. Bingung di sini. Jadi kalau tamrin 5, model tamrin 5, kita minta bantuan kamus dulu tahapannya, baru sorof. Kalau tamrin 6 ini kita langsung masuk di sorof. Ya, karena kalau kita minta bantuan kamus nanti jadi lebih lama dan sebetulnya ada gunanya juga ya, kita ingin mengetahui fulatinya ya. Cuma untuk hasil tamrin 6 ini tidak diperlukan. Jadi dia tidak perlu mengikuti atau mengambil tahapan kamus. Kalau tamrin 5 memang dia perlu untuk memastikan tahapan kamusnya ya. Iya, terima kasih. Ini yang bikin pusing itu. Ya, jadi pokoknya kalau fiilnya itu sudah jadi, kita tinggal merubah menjadi isim, merubahnya menjadi isimnya, berarti langsung ke sorof. Ya. Tapi kalau isim kita rubah jadi fiil, kita akan minta bantuan kamus dulu. Gitu ya. Ya, itu insya Allah terkait tamrin 6. Ya, nanti ada tamrin yang model begitu lagi. Ya, untuk tadi memantapkan tamrin 6, nanti kita akan ada tamrin seperti itu ya. Nanti kita ambil dari jumlah atau di kalimat yang lain. Ya, sekarang kita masuk di ada lagi yang ditanyakan? Yang minggu lalu saya masih belum mengerti kenapa yang jendela Jendela itu kenapa jadi
muannasnya jadi apa? Bukan jamak, Pak Ustadz. Oh ya. Kemarin yang nomor 10 ya, kalau di Ya. buku itu Ya. an-nawafidu mufattahatun ya. Ya, Ya. kenapa an-nawafidu ke muannas? Karena dia jamak gitu ya. Sebetulnya an-nawafidu itu kalau mufrad pun dia juga muannas. Jadi an-nafidatu mufradnya dia an-nafidatu jendela. Ketika dijamakan dia an-nawafidu, otomatis mufattahatunnya ini menunjukkan kalau dia muannas. Jadi semua yang jamak muannas ya, likulli jam'in muannatsun, setiap yang jamak muannas. Ya. Kalau bintang-bintang satu ya Pak Ustadz? Bintang-bintang, oh kalau sudah bintang-bintang berarti jamaknya, berarti dia muannats. An-nujum berarti dia muannats ya. Tapi kalau an-najmu masih mudzakkar. An-najmu. Ya. Jadi an-najmu masih mufrad, masih tunggal, berarti dia mudzakkar. Kalau sudah an-nujum jamak berarti muannats. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Tadi PR-nya tamrin 7 Pak Ustadz. OPR yang berikutnya. Ya. OPR berikutnya belum, nanti kita belum dituju, kita nanti masih mengulang tamrin 6, tapi kalimatnya tidak dari situ ya. Nanti kalimatnya ya itu nanti seperti tamrin 5 kemarin. Tamrin 5 kita sudah kerjakan, habis itu ada lagi PR seperti tamrin 5 tapi diambil dari tamrin 4 gitu ya. Ya, nanti kita juga akan begitu di tamrin 6 ini. Jadi nanti kita akan menggunakan jumlah fi'liyah yang ada di tamrin 4 untuk dibuat PR seperti perintah di tamrin 6. Ya, nanti kita bahas lagi untuk tamrin 6-nya. Ya, kita masuk ke ayat dulu sekarang. Ya, kita masuk di ayat 29 dari surah Ar-Ra'd ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tafadhal Pak Mazwar alladzina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan atau amal soleh, tubalahum, kebahagiaan bagi mereka, wa husnu ma'ab, dan tempat kembali yang baik. Ya. Alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman, wa amilus sholihat, dan yang telah beramal soleh atau mengerjakan kebaikan-kebaikan, tubalahum, mereka mendapatkan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini adalah kebahagiaan di surga, wa husnu ma'ab, dan tempat kembali yang baik. Nah, tempat kembali yang baik ini juga surga ya. Jadi mereka mendapatkan kebahagiaan di sana, mereka juga mendapatkan surganya. Nah, berikutnya di ayat yang ke-30, silakan Bu Tuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika, demikianlah, arsalnaka fi ummatin qad qalat min qabliha umam. Kami telah mengutus kamu pada suatu umat, sungguh kholat telah berlalu min qablaha, dari sebelumnya, beberapa umat, litatlu alaihum litatluwa alaihimul ladzi au aina ilaihi, supaya kamu membacakan atas mereka alati yang auhaina, kami wahyukan, ilaika, kepadamu, wahum yakfuruna
birrohman. Padahal mereka kafir kepada yang Maha Pemurah. Kul huwa Rabbi. Katakanlah, dia Tuhanku. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain dia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Alaihi kepadanya tawakkaltu, aku bertawakal, wa ilaihi dan kepadanya aku bertaubat. Ya. Kadzalika arsalnaka fi ummah. Demikian itulah kami mengutus engkau Muhammad pada suatu umat qad khalat min qabliha yang sudah berlalu sebelumnya umat-umat, litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaik, supaya engkau bisa membacakan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Wa hum yakfuruna birrahman, padahal mereka mengingkari ar-Rahman atau mengingkari Allah. Qul huwa Rabbi, katakanlah Muhammad, dialah Tuhanku, la ilaha illahu, tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal, wa ilaihi matab, dan kepadanya lah tempat bertaubat. Nah, di sini menjelaskan terkait dengan tugas Rasulullah ya. Rasul diutus oleh Allah pada umat yang sebelumnya sudah berlalu, umat-umat sebelumnya. Ya, jadi untuk membacakan Al-Quran yang telah Allah wahyukan kepadanya, ya, meskipun orang-orang di sekitarnya ingkar pada Allah ya. Jadi memperkenalkan lagi bahwasanya Allah adalah Rabbi atau Rabbuna, la ilaha illahu, tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Jadi orang bertawakal, tawakal pada Allah, orang bertaubat, taubat pada Allah, bukan pada yang lain. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat 31, ya, ini sampai wakaf yang pertama ya, sampai al-amru jami'an ya. Terus di Ainil dari walau anna sampai al-amru jami'an sampai wakaf yang pertama. Ya, Bu Ainul dari walau anna ayat 31. Di-unmute dulu Bu Ainul. Oh ya, silakan. Walau anna Qur'anan suyirat, dan sekiranya suatu bacaan sungguh, dan sekiranya ada suatu bacaan sungguh kitab suci digoncangkan, bihil jibalu au putiat, dengan itu gunung-gunung atau terbelah, bihi dengannya, ardu au ulima dengannya bumi, atau dapat berbicara, bihi dengannya, bihil mauta, atau dapat berbicara dengan orang yang sudah mati. Bal lillahil amru jami'an, sebenarnya milik Allah urusan segala. Afalam. Ya, sampai situ, sampai jami'an ya. Walau anna Qur'anan, seandainya ada Qur'anan bacaan, jadi Qur'an ini tidak kita terjemah Al-Qur'an tapi bacaannya, karena dia bentuknya nakirah, tidak pakai al. Ya, jadi yang dimaksud oleh Allah adalah bacaan atau kitab suci. Seandainya ada bacaan atau ada kitab suci, sirat bihil jibal, yang bisa mengguncangkan dengannya gunung-gunung. Au kutiat bil ardu, atau bisa membelah bumi dengannya. Au kulima bil mauta, atau bisa menjadikan orang yang mati bisa berbicara. Balillahil amru jami'a, bahkan segala urusan itu milik Allah semuanya. Ya, jadi ini Allah berandai-andai ya. Jadi berandai-andai seandainya ada kitab suci yang bisa
punya efek yang demikian, gitu ya, maka tetap semua urusan adalah kembali pada Allah. Jadi artinya seorang itu mereka tidak akan mengagungkan objek yang dimaksud, tapi tetap mengagungkan Allah ya. Tapi dengan walau anak ini seandainya ini menunjukkan bahwa tidak akan ada. Jadi tidak akan ada Quranan bacaan atau kitab suci yang lainnya selain Al-Quran yang bisa mendapatkan hasil yang demikian, gitu ya. Ya, kita lanjutkan di afalam yai'asi. Ya, afalam yai'as sampai di jami'an juga, silakan bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam asi. Afalam asilazina amanu allau yasha'ullah. Tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki lahadana sajami'a, tentu dia memberi petunjuk manusia semuanya. Ya. Afalam asilazina amanu, tidakkah orang-orang beriman itu mengetahui Allah yasha Allah, seandainya Allah menghendaki lahadana sajami'a, niscaya Allah akan memberikan petunjuk pada manusia semuanya. Ya, jadi ini menunjukkan kebesaran Allah ya. Ya, jadi bahwasanya seorang tetap akan bertawakal pada Allah, mereka bertaubat padanya, tidak pada yang lainnya. Ya, lanjutannya di wala yazalu. Silakan Bu Linda, wala yazalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yazalul ladzina kafaru. Dan selalu orang-orang yang mereka ingkar. Tusibuhum bima sana'u qari'ah. Menimpa pada mereka karena apa yang mereka kerjakan, bencana atau penindasan. Autahullu qariban min darihim, atau tentara Islam datang dekat dari rumah mereka. Hatta ya'tiya wa'dullah, sehingga datang janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah dia mengingkari janji. Ya. Wala yazalul ladzina kafaru, dan orang-orang yang ingkar senantiasa atau tetap saja tusibuhum bima sana'u qari'atun, mereka ditimpa bencana disebabkan apa yang sudah mereka perbuat. Au tahullu qariban, atau bencana itu mendatangi qariban min darim, dekat dengan rumah-rumah mereka. Hatta ya'tiya wa'dullah, sampai janji Allah itu datang. Innallaha la yuhibbul mi'ad, sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji atau tidak mengkhianati janji. Ya, jadi tadi kembali pada afalam ya'sil ladzina amanu ya. Jadi orang-orang beriman tentu tahu bahwasanya kalau Allah menghendaki niscaya di bumi ini semua Allah berikan hidayahnya ya. Ya, tapi tadi ada di antara orang-orang kafir, orang-orang ingkar yang mereka tetap saja. Ya, jadi mereka tetap saja ditimpa musibah, ditimpa bencana disebabkan apa yang mereka perbuat. Ya, nah ini kembali pada bencana yang seringkali manusia itu menganggap bahwasanya bencana itu hanya kalau menimpa fisik gitu ya. Ya, mereka lupa bahwasanya bencana juga bisa menimpa hati mereka. Kalau kita kembali pada umat terdahulu, ada bencana yang menimpa fisik mereka, yang menimpa wilayah mereka seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh ya. Nah, tetapi ada yang menimpa hati mereka, dan itu kaum Nabi Musa. Jadi bencananya menimpa hati mereka, jadi mereka semakin ingkar, mereka semakin ingkar. Itu yang menjadikan Allah mengutuk mereka, kunu qiradatan khasiin, itu ya, jadilah kalian kera-kera yang hina. Ya, jadi hatinya yang ditimpa musibah, dan itu tentunya amat berat ya. Ya, nah di sini kita dapati autahulu qariban min darihim, boleh jadi bencana-bencana itu juga dekat dan datang dekat dengan rumah-rumah mereka.
Ya, jadi sehingga setiap orang mereka disuruh untuk bisa waspada. Ya, jadi hatta ya'tiya wa'dullah, sampai datang janji Allah. Nah, ini memang terkait dengan Fathu Makkah gitu ya. Jadi janji Allah Fathu Makkah bahwasanya Makkah akan dikembalikan oleh Allah pada kaum muslimin gitu ya. Nah, tapi ini konteksnya bisa berlaku secara umum ya. Ya, jadi bahwasanya seorang ketika melakukan ketaatan itu mereka tetap akan bersabar sampai janji Allah itu datang. Ya, innallaha la yukhlifu mi'ad, sesungguhnya Allah tidak mengkhianati janji. Ya, dan ini yang tentu akan menjadi motivasi bagi kaum muslimin. Ya, jadi mereka kalau mendapati kalimat ini tentunya mereka tidak memandang lagi kenapa ada orang-orang yang mereka tetap dalam dalam cobaan Allah ya. Misalkan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Palestina gitu ya. Yang mereka seakan-akan tidak pernah berhenti dari ujian-ujian ya yang Allah berikan pada mereka hingga sekarang ini dari tahun 48 ya. Jadi kalau dulu yang mereka lahir di 48 sekarang sudah 75 tahun gitu ya. Apalagi jikalau generasi di saat itu yang tentunya sudah tidak ada lagi ya. Ya, yang mereka sudah dewasa di tahun 48 yang sekarang mungkin sudah tidak ada lagi dan anak cucunya mengalami hal yang demikian ya. Ya, dan mereka ya tinggal menunggu janji Allah ya bahwasanya Allah tidak mungkin mentolimi hambanya ya. Jadi janji-janji yang pernah Allah janjikan itu pasti mereka akan mendapatkan semua. Ya, kalau kita bicara terkait dengan keberkahan ya termasuk mereka sudah mendapatkan banyak keberkahan ya. Ya. Ya, Pak Ustadz, tanah Palestina itu kan katanya tanah ya lahirnya Rasul dan Nabi-Nabi ya Pak Ustadz ya. Iya betul. Iya. Ya. Ya, tapi kenapa kok sampai sekarang mereka ya diuji terus? Iya. Ya, itulah mana berkah ya. Jadi kalau orang itu melihat dari sisi kehidupan hedonis, mungkin mereka akan sulit mendapatkan yang namanya berkah itu ya. Tapi kalau mereka melihat dari sisi kehidupan hakiki itu adalah ujian hidup ini untuk diuji oleh Allah ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Jadi siapa di antara kamu sekalian yang paling baik amalnya gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat dari sisi itu, kita bahkan mungkin bisa iri dengan bangsa Palestina ya, karena ternyata hasilnya itu luar biasa. Kalau kita lihat keberkahannya dari sisi kehidupan hakiki ya, kita ambil contoh ini kalau terkait dengan Al-Quran ya. Jadi kedekatan mereka dengan Al-Quran itu luar biasa. Ya, anak-anak kecil usia 9 tahun sudah banyak yang hafid ya. Ya, dan itu keberkahan yang bisa dilihat. Nah, apakah orang lain di negara yang lainnya yang mereka mungkin tidak mengalami hal seperti yang terjadi di Palestina, apakah mereka juga bisa meraih itu? Belum tentu gitu ya. Iya, betul, kemudian yang Ustaz. kedua, ini terkait dengan laki-laki dewasanya ya. Laki-laki dewasa di sana mereka sangat berusaha untuk menjalankan sholat 5 waktu di masjid-masjid gitu ya. Dalam keadaan seperti itu. Ya, dan mereka memang tidak menyia-nyiakan 27 darajah yang dijanjikan Rasulullah. Ya, nah itu juga kalau misalkan kita lihat dari negara-negara yang lainnya, apakah negara-negara yang lainnya yang mereka tidak mendapat ujian seperti itu, apakah mereka bisa mengalahkan ibadahnya, bisa mengalahkan orang-orang Palestina? Belum tentu. Ya, jadi ternyata mereka kaum muslim di Palestina mereka bisa luar biasa dalam melaksanakan sholat berjamaah mereka itu kalau terkait dengan ibadah sholat waktu ya, yang ternyata dalam keadaan yang mencengkam pun mereka masih berusaha datang ke masjid gitu ya. Nah, di wilayah yang lainnya yang mereka mungkin tidak dalam keadaan seperti itu belum tentu mereka bisa mendapatkannya. Nah, itu juga termasuk keberkahannya. Nah, kemudian yang lainnya misalkan kalau kita bicara terkait dengan kebangsaan, rasa nasionalisme gitu ya. Itu mereka itu yang paling tinggi rasa nasionalisme, kebangsaannya. Nah, dan itu terbukti mereka kalau studi ke luar negeri gitu ya. Itu dipastikan mereka pulang untuk membangun negerinya, untuk memperkuat negerinya. Jadi meskipun mereka mendapatkan tawaran yang sangat banyak, yang sangat tinggi di luar negeri, mereka masih memilih pulang. Nah, itu belum tentu terjadi pada negara-negara lainnya. Misalkan kita bangsa Indonesia ini. Jadi kalau ada tawaran yang lebih besar, jangan keluar negeri gitu ya. Keluar angkasa mungkin akan dikejar gitu ya. Tapi ternyata bangsa Palestina
mereka lebih memilih mempertahankan negerinya. Jadi kalau tidak begitu, kalau mereka tidak pulang, itu bisa hilang wilayah mereka. Ya, jadi bisa dibayangkan dirongrong dari dulu hingga sekarang ya, dan seakan-akan mereka tidak mendapatkan dukungan. Ya, nah itu yang menjadikan mereka kuat ya. Jadi kebangsaan mereka luar biasa, nasionalisme mereka juga luar biasa. Nah itu juga bisa disebut dengan keberkahan gitu ya. Jadi kalau kita kembali pada hidup ini ujian, nampaknya hasilnya itu ya memang mereka mendapatkan hasil yang luar biasa baiknya gitu ya. Kebangsaannya bagus, ya, ibadah mereka bagus gitu ya. Kemudian kedekatan mereka dengan Al-Qur'an juga bagus. Itu yang tidak bisa dipungkiri gitu ya dari bangsa Palestina, meskipun mereka dalam ujian yang tampak menyedihkan gitu ya. Ya, kalau Ramadan kemarin kan mereka tidak hanya tidak hanya dirusak tempat ibadahnya atau soft di saat mereka sholat tarawih, tidak hanya itu ya. Nah, tapi mereka di Ramadan kemarin ada sebagian yang ditutup matanya, diborgol, ditendang ke dalam kubangan, ditembakin dari atas gitu ya. Itu kan sadis gitu ya. Ya, jadi penyiksaan yang luar biadab di situ, dan ya itu dunia seakan-akan diam saja ya, dan kita pun juga ya hanya bisa berdonasi, bisa berdoa, tapi masih rasanya itu masih gregetan gitu ya, rasanya itu ya tak bisa dibayangkan ya melihat kekejaman seperti itu. Iya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya. Oh, siapa dulu? Saya dulu. Ya. Oh, itu Wa'dullah tadi Pak Ustadz bilang perjanjian Mekah itu maksudnya apa Pak Ustadz? Oh ya. Iya, jadi ini kalau kita kembali pada wa'dullah, ini perjanjian Allah atau janji Allah. Ya, ini kalau kita kembali pada penafsiran dari beberapa tafsir yang ada, termasuk tafsir At-Tabari atau Ibnu Katsir di situ menjelaskan bahwasanya Fathu Makkah gitu ya. Ya, terkait dengan Fathu Makkah. Ya, jadi artinya ini kalau mengingatkan kaum muslimin, ya, yang mengingatkan kaum muslimin, ini mereka berarti dianjurkan bisa bersabar untuk bisa menghadapi berbagai macam cobaan, karena nanti Makkah bisa ditaklukkan, bahasanya begitu ya. Ya, dan janji itu benar ya mereka dapatkan. Makanya Rasul dan para sahabat kan selalu memegang janji-janji gitu ya. Jadi apapun dipegang oleh mereka, dan ternyata hasilnya adalah Allah memberikan apa yang pernah Allah janjikan. Ini kalau kembali pada kaidah khusus ya. Jadi kalau kaidah khusus ini kembali pada Fathu Makkah. Tapi kemudian kalimat ini bisa dijadikan sebagai kaidah umum ya, bahwasanya ketika kita bersabar untuk bisa baik dalam beribadah gitu ya, maka janji Allah itu akan datang ya. Fathu Makkah. Ya, jadi Fathu Makkah atau penaklukan Kemenangan. Makkah. Ya. Kemenangan maksudnya Pak Ustadz. Betul, iya. Jadi kalau istilah Fathu Makkah dengan penaklukan Makkah itu sinonim ya. Ya, jadi kemenangan Makkah atau Fathu Makkah. Ada nggak di dalam Al-Quran bahwa perselisihan antara Yahudi dan Palestina itu sampai hari kiamat, Ustaz? Jadi artinya kalau dibalik, kalau seandainya udah damai berarti kiamat udah dekat gitu. Saya pernah dengar begitu, benar nggak Ustaz? Kalau khusus dengan kata-kata Palestina itu tidak kita temukan. Tapi kalau kita kaitkan dengan kaum muslimin secara umum, itu kita temukan dalam hadis-hadis Nabi. Oh, ya. Jadi kalau artinya kaum muslim ya? Ya, jadi dengan muslim ya, muslim pada umumnya. Ya. Jadi tidak dikaitkan dengan bahasa tertentu, tapi dikaitkan dengan keyakinan tertentu. Oh, jadi artinya fenomena yang terjadi sekarang itu bahwa umat Islam itu di mana-mana seperti dicari-cari kesalahannya, terus seperti kita di sinilah gitu kan. Jadi itu mungkin bagian dari itu juga ya Ustadz ya. Jadi bukan berarti antara orang Yahudi dengan orang Palestina aja, tapi orang Nasrani, orang Yahudi yang dengan orang Muslim di seluruh dunia yang selama ini kesannya itu memang mereka mencari-cari kesalahan orang Islam gitu kan Pak Ustadz. Jadi sama aja kan? Iya.
Kalau kembali ke Al-Buruj, surah Al-Buruj kan begitu ya. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, kan begitu ya. Jadi mereka tidak benci, mereka tidak biadab dengan orang-orang beriman, kecuali karena orang-orang beriman itu beriman pada Allah, kan begitu ya. Ya. Ya, jadi karena keimanannya. Ya, ini kalau kita kembali pada awal Rasul dimusuhi, itu juga sama ya. Jadi dulu ketika Rasul itu tidak mengajak, tidak mentauhidkan Allah, tidak mengajak, itu mereka bahkan menyebut Rasul itu Al-Amin gitu ya. Mereka pengen percaya gitu ya. Tapi giliran ketika Rasul mengajak, beda lagi. Ya, Rasul disebut dengan syairun majnun, penyair gila gitu ya. Pokoknya macam-macam lah sebutannya ketika Rasul sudah mengajak. Jadi artinya dia mengesahkan Allah itu sebetulnya tujuan mereka ya. Iya. Jadi yang dimusuhi karena mengesahkan Allah. Ya di dunia ini kan tidak ada mengesahkan Allah kecuali kaum muslimin ya. Yang lainnya sudah tadi Tuhannya sudah banyak gitu ya. Kesyirikan sudah terjadi pada yang lain. Ya, kasih Ustaz. Ya. Ya berikutnya kita masuk di ayat 32, Bu Husna silakan. Ya Bu Husna ayat 32 ini walaqadistuzi'a. Ya. Belum terdengar suaranya. Ya sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad tuhzi'a bi rusulin min qablika wa amlatu lilladzina kafaru thumma akhadtumu wa kaifa kana iqab. Dan sesungguhnya telah diperolok-olok beberapa rasul sebelum kamu, maka aku beri tangguh kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku binasakan mereka. Maka bagaimanakah hebatnya siksaanku itu? Ya. Walaqadistuzi'a, ya, dan sungguh benar-benar telah diperolok-olok ya. Birusulin min qablika, rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad. Fa'amlaitu lilladzina kafaru, kemudian kami berikan tangguh orang-orang yang ingkar itu. Tsumma akhadtuhum, kemudian aku hukum mereka. Fa kaifa kana iqab, maka bagaimanakah hukumanku itu atau dampak dari hukumanku itu ya. Jadi mereka memperolok-olok rasulnya, mereka juga diberikan tangguh ya. Jadi mereka juga tidak langsung dibinasakan oleh Allah. Jadi meskipun tadi hasilnya mereka Allah binasakan, tapi ada proses di sana. Allah berikan masa tangguh pada mereka ya. Ya, nah itu sesuatu yang bisa disebut sebagai sunatullah ya. Allah selalu memberikan masa tangguh ya, untuk melakukan perbaikan jikalau mereka mau, tapi ternyata tidak ya. Dan itu tentunya juga bisa terjadi pada kaum di zaman sekarang ini. Ya, jadi Allah beri tangguh untuk melakukan perbaikan gitu ya. Ya. Ya, nah kemudian Allah pastikan tumakhatuhum gitu ya, pasti akan dihukum oleh Allah, tidak mungkin akan dibiarkan saja. Ya, jadi tinggal menunggu waktu fantadiri saat ya. Ya, kadang-kadang ada orang itu yang merasa apa ya? Oh ya, jadi kalau melihat ada kebiadaban misalkan ya Israel pada Palestina gitu ya. Kenapa sih Allah kok tidak membinasakan Israel? Begitu jahatnya dia gitu misalkan ya. Nah, tapi ini kan kehendak Allah ya. Jadi Allah sudah punya cara bagaimanakah mengatur semuanya gitu ya. Dan kita ingat bahwasanya kaum terdahulu mereka juga diberikan Allah masa tangguh. Tidak langsung semuanya disiksa seperti yang kita dapati dalam kisah-kisah Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain ya. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat 33 dari Afaman. Silakan Bu Elvia sampai di wakaf yang kedua minal qaul ya. Ya. Minal qaul. Mana ya? Ya, sampai minal qaul. Mana sih minal? Oh ya, sampai sini. Ya. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin, maka apakah Tuhan yang dia mengawasi atas setiap diri bima kasabat, dengan apa yang dia lakukan, waja'alu lillahi syuraka,
dan mereka menjadikan bagi Allah para sekutu. Kul sammuhum, katakanlah Muhammad, sebutkanlah nama mereka. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu, atau apakah kalian memberitahukan kepadanya dengan apa yang tidak dia mengetahui. Fil ardi am bidhahirim min qaul, dia bumi atau dengan yang tampak dari perkataan. Ya. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Jadi apakah yang menjaga setiap jiwa dari apa yang dilakukannya? Nah, di sini meskipun tidak ada kalimat tanya ya, tapi kita bisa pastikan bahwa ini adalah untuk membandingkan apakah sama? Tentunya tidak ya, tidak akan sama. Jadi yang menjaga setiap jiwa dan juga tadi dari apa yang mereka lakukan ya. Wa ja'alu lillahi syuraka, tapi mereka tetap saja menjadikan Allah, menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Ya, kul sammuhum, katakanlah Muhammad, berikan sifat atau sifatilah mereka itu. Am tunabbi'unahu, apakah mereka mengabarkannya atau ingin memberitahukannya pada Allah, bima la ya'lamu, terhadap apa yang tidak dia ketahui, fil ardi, baik di bumi, am bidhahiri minal qaul, atau itu hanya sebatas ucapan secara lahiriah saja. Ya, nah di sini kita dapati bahwasanya ada orang-orang yang mereka seakan-akan ingin mengabarkan apa yang terjadi itu, ingin mengabarkannya pada Allah ya. Ini kan tidak mungkin ya, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi makanya di situ ada pertanyaan, apakah mereka menganggap Allah tidak tahu, atau itu hanya sekedar ucapan di bibir saja, gitu ya. Ya, karena boleh jadi dalam kehidupan ini ada orang-orang seperti itu ya. Ya, jadi mereka sebenarnya sudah tahu Allah mengetahui segala-galanya. Nah, tapi mereka menganggap seakan-akan Allah tidak tahu menahu gitu ya. Jadi tadi hanya ucapan-ucapan di bibir saja, di situ terkait dengan usaha mereka untuk mengelak gitu ya, mengelak dari sebuah kebenaran. Nah, lanjutannya pada balzuina, silakan pada ayat tetap di 33 balzuina Bu Anida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal zuyyina lilladzina kafaru. Bahkan dijadikan baik atau indah bagi orang-orang yang mereka kafir. Makruhum, tipu daya mereka. Wasuddu anis sabil, dan mereka dihalangi dari jalan. Wa may yudlilillah, dan barang siapa menyesatkan oleh Allah, famalahu min had, maka tak ada baginya dari yang menunjuki. Ya, bal zina lilladzina kafaru makruhum. Ya, jadi bahkan tipu daya orang-orang kafir itu menjadi hiasan bagi mereka. Ya, atau dijadikan indah bagi mereka. Wasuddu anis sabil, dan mereka menghalangi dari jalan Allah. Wa may yudlilillahu famalahu min had, dan siapakah yang Allah biarkan sesat, maka tidak ada yang memberikan petunjuk baginya. Ya, jadi orang-orang yang Allah biarkan sesat, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk ya. Nah, di sini tadi kembali pada makruh, tipu daya orang-orang yang ingkar. Ya, itu ternyata mereka menganggap sebagai sebuah keindahan ya. Ya, jadi zina lilladzina kafaru. Jadi Allah jadikan indah itu ya, makar-makar itu, tipu daya itu Allah jadikan indah sehingga mereka merasa nyaman dengan tipu daya yang mereka lakukan ya. Ya, jadi sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Ya, jadi mereka sulit untuk mendapatkan kebenaran gitu ya. Kalau ternyata tipu daya itu Allah jadikan sebagai hiasan hidup mereka. Ya, jadi pasti akan sulit ya, diberitahukan seperti apapun tetap akan sulit. Bahkan tadi mereka mendapatkan peringatan-peringatan dalam bentuk tadi musibah-musibah, belum tentu mereka sadar gitu ya. Dan itu bisa kita lihat pada kaum Nabi Musa yang mereka melakukan kesalahan hingga berkali-kali, mereka bertaubat dan mereka kembali pada keingkaran lagi. Nah, itu menunjukkan bahwasanya tadi
ya Allah jadikan keburukan yang mereka lakukan sebagai hiasan gitu ya. Jadi mereka mungkin merasa nyaman dengan itu gitu ya. Nah, jadi kalau menderita baru bertobat pada Allah, tapi pada akhirnya mereka kembali lagi. Ya, dan itu menghalangi mereka dari jalan Allah. Ya. Nah, wa may yudlilillahu fama lahu min had, siapapun yang Allah biarkan sesat, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Ya, nah Allah biarkan sesat ini karena mereka berusaha untuk menyesatkan dirinya, gitu ya. Mereka tidak ada usaha. Ya, jadi kalau kita kembali berasul salah, siapapun yang melakukan usaha, baik sekecil apapun akan Allah tampakkan ya. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang mereka Allah biarkan sesat, ya memang mereka tidak ada usaha pilihannya ya, melakukan kebaikan itu. Ya. Ya, Contoh, berikutnya ayat Pak Ustadz, contohnya tadi umat Nabi Isa apa umat Nabi Musa, Pak Ustadz? Kaum Nabi Musa. Kaum Karena kaum Nabi Musa ini yang paling banyak dijadikan Allah sebagai contoh. Ya, karena terkait dengan bolak-baliknya mereka bertaubat kemudian ingkar lagi, bertaubat ingkar lagi, gitu ya. Dalam sejarah kehidupan ini kan tidak ada kaum atau kaumnya Rasul yang mereka minta Jumat diganti jadi hari lain, itu kan tidak ada, kecuali kaum Nabi Musa. Gitu ya. Jadi sampai kewajiban yang tidak mungkin akan bisa digeser, mereka ingin menggesernya, gitu ya. Pak Ustadz, ada terjemahan Al-Quran namanya Tafsiriyah. Itu ada online. Itu di situ bagus sekali Ustadz. Sekarang kami bacanya itu. Jadi kalau di sini ini kadang-kadang kan nggak kelihatan ditujukan ke siapa ini ayat ini gitu. Kalau di situ semua disebutkan, pokoknya katakanlah Muhammad, wahai Bani Israel, kafir Quraisy. Jadi tergambar sama kita itu situasinya pada saat apa gitu. Itu bagus sekali Ustaz. Tafsir ya. Ini kan model-model tafsir ya sebetulnya. Dipersingkat tafsirnya. Itu punya kelebihan, ada kelebihannya masing-masingnya. Ya. Tapi bukan tafsir secara lengkap gitu Ustaz. Jadi tetap seperti arti seperti ini, pendek-pendek seperti ini. Cuma kalimatnya tuh utuh gitu. Maksudnya tuh apa gitu. Kadang-kadang ini kan suka nggak paham kita maksudnya apa gitu kan. Tapi di situ dengan kalimat yang disesuaikan maksud dari ayat itu. Jadi mungkin kalimat perkataannya nggak persis sama, tapi maksud dari ayat ini dalam bentuk kalimat yang bisa kita pahami gitu. Jadi bukan tafsir secara lengkap begitu, enggak. Jadi kayak baca ini juga, tapi anunya itu disesuaikan gitu. Jadi pokoknya itu ayat ditujukan ke siapa, maksudnya apa. Jadi kalimatnya tuh enak kita bacanya, langsung kita paham gitu. Oh maksudnya ini artinya seperti ini gitu. Bagus sekali itu. Ya itu perkembangan terjemahnya. Iya betul. Betul. Ya, berikutnya ayat terakhir di 34 buar disilakan. Lahum adzab. Saya agak sakit kepala nih. Lahum azabun fil hayati dunya. Lahum bagi mereka azabun siksaan di dalam al hayati kehidupan dunia. Wala azabul akhirati asyaq. Dan sungguh azab akhirat pasti lebih keras. Wa ma lahum minallahi min dan tidak bagi mereka dari azab Allah, dan tidak bagi mereka azab Allah dari pelindung seorang pun. Ustaz, saya ada yang tanya nih Ustaz. Ustaz, ini wama kalau nggak ada ilah kenapa jadi tidak ya? Biasanya kalau tidak itu kan kalau nggak ada ilah itu biasanya kan apa yang. Ini kenapa jadi tidak Ustaz? Oh ya, ini bisa tidak malahum, tidaklah bagi mereka bisa ya. Ya, jadi sinkron dengan malahum. Ya, lahum adzabun fil hayati dunia, ya bagi mereka siksa dalam kehidupan dunia.
Ya, jadi betapa tidak menjadi siksa ya jikalau mereka berbuat maksiat tapi itu menjadi indah bagi diri mereka ya. Ya, jadi pasti itu adalah siksa mereka fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia ini. Wal adzabul akhirati asyad, dan di adab di hari akhir itu lebih keras lagi. Wa ma lahum minallahi min waq, ya, dan mereka tidak mendapatkan perlindungan dari Allah. Ya. Ya, jadi ini yang kemudian didapati orang-orang yang ingkar, mereka dipastikan akan mendapatkan siksa di dunia pun didapatkan siksa itu ya, dan di akhirat asyaku lebih keras, lebih berat ya, dan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah ya, dari siksa itu ya, mereka akan mendapatkan siksanya sesuai dengan apa yang telah Allah janjikan ya. Ya, ini tadi kembali pada PR kita terkait dengan jumlah pilihan dan jumlah ismiyah. Ya, nanti kalau yang di tamrin 5-nya itu sudah habis, nanti kita akan mendalami ayat untuk tadi kita yang fi'liyah kita rubah jadi ismiyah, yang ismiyah jadi fi'liyah itu ya. Nah, untuk melatih kita bisa tadi merubah kalimat isim menjadi fi'il dan seterusnya. Nah, tapi hari ini kita masih akan kembali ke tamrin 4 ya. Jadi modelnya seperti tamrin 6. Nah, tamrin 6 kita merubah jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah, dan kita tidak perlu bantuan kamus ya, kita bisa langsung masuk di sorot. Nanti yang kita pakai kalimatnya kita ambil dari tamrin 4. Ya, di tamrin 4 ini ada jumlah fi'liyah, ada 7 jumlah fi'liyah. Nanti 7-7-nya kita jadikan sebagai PR ya, dan perintahnya seperti di tamrin 6 ya. Jadi jumlah fi'liyah yang ada di tamrin 4 ini kita rubah menjadi jumlah ismiyah seperti PR yang kemarin di tamrin 6. Nah, yang pertama ini nomor 2 kalau di tamrin 4 ya, yasqutul jidar. Jadi nanti yasqutul jidar kita rubah menjadi jumlah ismiyah seperti PR kita kemarin. Kemudian nomor 4 yashtadul harru. Yashtadul harru ya. Yang yang nomor 5 janal falah ya. Ya, janal falah yang kelima. Yang keenam yajurut tajiru fil balad. Ya, yang ketujuh yusrijul khodimul khisan. Ya, yang ke-11 tazdahimul madinatu bisukan, dan 12 yanzil mataru minas sama. Jadi ada 7 semua ya. Yasqutul jidaru. Ya. Jadi yang pertama. Jadi tadi yang pertama yasqutul jidaru. Berarti yang kedua yang nomor 2 ya. Pertama nomor 2 ya. Ya, yang pertama di tamrin 4 berarti nomor 2 ya. Iya, nomor 2. Kemudian yang kedua nomor 4 di sini yashtadul harru fis-shaif. Ya. Nanti fis-shaifnya tetap seperti biasanya ya. Tapi kita hanya merubah yashtadul harru itu kita rubah jadi jumlah ismiyah. Untuk lanjutannya ditulis biasa saja. Ya. Kan ini kan ada fis-shaifi. Ini tetap kita tulis. Ya. Ini kan sangat panas di musim hujan yang nomor 4 itu. Jadi itu tetap kita tulis. Fis-shaifi-nya itu tetap tulis. Oh ya, untuk kalimat berikutnya tidak usah ditulis nanti biar tidak membingungkan ya. Karena di nomor 5 nanti dia mesti dibuat mudhaf ilaih ya, sedangkan kita belum sampai di situ. Nanti berarti hanya 2 kata saja yang ditulis, nanti biar tidak mubtada khobar aja Ustaz. Jadi jar majrurnya tidak usah ditulis ya. Jadi mubtada khobar aja. Iya betul, mubtada khobar, nanti untuk jar majrurnya tidak usah ya. Jadi yasqutul jidaru. Nah, kemudian yashtadul harru. Yang ketiga janal. Berikutnya setelah nomor 5, 2, 4, 5. Ya julut tajiru. Oh ya julut berarti 6 ya. Ya, ada 7 semua. Tazdahimul madinatu yanzilul mataru. Nah, di sini kalau yang muannas sudah ditampak pada fiilnya ya. Jadi nanti yang kita buat dia muannas itu yang sudah tampak pada fiilnya. Nah, yang tampak di fiilnya masih mudzakkar berarti mudzakkar gitu ya. Ya. Ya, ulang Ustaz nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, lalu? Ya, saya baca sesuai dengan nomor di tamrin 4 saja ya. Ya. Iya. Nah, 2 yasqutul jidaru.
Ya, Kemudian 4 4. yashtadul harru. Ya, Ya, masih tampak mudzakkar ya, pakai iya ya. ya, 5 ya, janal fallahu, masih ya, tampak mudzakkar. ya, 6 yajulut tajiru, masih tampak mudzakkar. ya, 7 yusrijul khodimu, masih tampak mudzakkar. ya. Ya. 11 tazdahimul madinatu, sudah tampak muannas di sini, muannas. 11 Tazdahimul madinatu. Ya. 11 itu 12 muannas ya. silul matoru, kembali mudzakkar. Jadi yang muannas hanya di nomor 1. 11 saja. Ya. Ya. Hanya satu ya, yang lainnya mudzakkar. Ya, jadi nanti jar majrurnya tidak usah ditulis ya. Nanti cukup 2 kata saja. Jadi jumlah fi'liyah ini dirubah menjadi jumlah ismiyah seperti tamrin 6. Ya, jadi kalau tampak di fi'il madinya itu masih 3 huruf, berarti dia thulathi mujarrad ya. Ya. Kalau dia sudah lebih, berarti dia sudah mazid. Ya, nanti bisa diperhatikan terkait dengan jumlah fi'il di situ. Ya, kalau 4 berarti rubai, kalau 5 berarti khumasi gitu ya. Nanti tinggal langsung bisa lihat di soroh. Ya. Jadi 2 kata saja ya Pak Ustadz ya. Oh yang iya, betul. enggak. Ya, ya. Ya, jadi ada 7 nomor, ya masing-masing 2 kata seperti tamrin 5 persis, seperti tamrin 6 ya. Tapi kan tetap lihat ke ini, ke wazannya kan Ustaz. Saya itu Iya. salah kemarin gitu, Iya. saya nggak lihat. Padahal Ustaz udah bilang itu Iya. apa namanya isim maf'ul sama isim Fa'il. sama isim fa'il itu semua menjadi apa namanya menjadi khobar. Saya karena sakit kepala udah saya salah dari pagi ini sakit kepala soalnya. Yang penting fiilnya ketahuan saja. Jadi kalau misalkan sudah ketahuan tulati berarti ditulati ya. Kalau ketahuan rubai berarti dirubai. Nah, biasanya yang salah itu karena sudah rubai masih ditulati, misal asro'a gitu ya. Asra al-qitar, tapi ternyata masih pakai kata saro'a. Nah, itu nanti isim fa'ilnya pasti beda gitu ya, pasti beda. Iya, iya. Nah, seperti yuthmiru ini mudhari'nya pakai dhammah, berarti itu sudah tanda rubai di situ ya. Ya, berarti kita akan cari yang tasrif yang rubai. Nah, kita akan sesuaikan wazannya nanti biar bisa ketemu isim fa'ilnya ya. Ustaz, saya soalnya belum, saya cuman biasa tahunya itu mujarrad sama mazid. Kalau rubai itu yang masuk yang mana? Oh, mazid ya. Jadi kalau mazid. masih 3 itu yang mujarrad, masih 3 ya. Kalau sudah 4, 5, 6 itu mazid ya. Jadi kalau mazid ada 3 jenis ya. Ada rubai, ada khumasi, ada sudasi. Oh, jadi 4, 5, 6. Ya. Rubai, khumasi, sudasi. Sudasi ya. Ya. Ya, itu insya Allah. Jadi jelas PR-nya insya Allah ya. Ada 7 nomor. Ya, semuanya jumlah fi'liyah kita akan rubah jadi jumlah ismiyah. Ya. Maaf, Jadi ya, kita tidak hanya memastikan isim fa'ilnya, tapi juga memastikan jenis fi'ilnya, apa jenisnya ya. Jadi sehingga nanti ketika di isim fa'il kita sudah pas ya. Ya. Kan nomor 11 aja kan Ustaz? Ya, jadi semua ada 7. Ya enggak, maksud saya yang beda itu yang dia mu'annas itu kan hanya ya, yang beda sendiri hanya yang 11 ya. 11. Ya, yang 6 mudzakkar, yang 1 muannats ya. Jadi muannats sudah tampak di fiilnya gitu ya. Iya, dia udah pakai tak. Tadi Ustaz ngomong apa? Semua jenis apa? Ya, semuanya mudzakkar, hanya 1 yang muannats. Oh ya.
Ya, itu insya Allah. Ya, jadi sampai ketemu di pekan depan. Pekan depan kita lanjutkan di ayat 35 sampai 42 ya. Ya. 35 sampai 42 dari surah Ar-Ra'd. Dan tamrin kita ini tamrin khusus ya. Jadi modelnya seperti tamrin 6, tapi kalimat yang digunakan mengambil jumlah fi'liyah yang ada di tamrin 4. Ya, ada 7 nomor tadi. Ya, 6-nya mudzakkar, yang 1 muannas ya. Tanya satu Pak Ustadz. Ayo silakan. Kalau ada yang ngomong, saya harus menjawab apa bahwa di dalam suatu pendidikan hafiz Quran itu biasanya terselip apa itu namanya, seperti apa sih yang berani itu apa, terselip apa sih yang menentang, tujuannya menentang pemerintah gitu loh, maksudnya itu gimana jawabnya? Seperti apa ya? Seperti apa sih namanya, apa lupa banget namanya apa ya, di situ terselip bahwa ada ya apa sih yang apa ya, apa mungkin ada Pak ini bantu apa sih di situ, karena terlalu karena Al-Quran itu kan mendalam sekali pelajarannya, jadi seolah-olah kayak itu tuh di dalam pelajaran itu ada sesuatu yang tidak baik gitu tujuannya gitu, Ustaz. Jadi gimana saya harus jawab? Tidak mungkin. Ya, pasti baik tujuannya ya. Ya, itu orang salah sangka saja. Karena orang kalau belum belajar, belum mendalami, lihat dari luarnya, itu kan pasti akan berbeda ya dengan ketika mereka mendalami. Ya. Ya teroris lah maksudnya begitu, seperti apa pendidikan teroris gitu. Tidak mungkin, bahkan Islam itu menghapuskan segala macam bentuk terorisme, gitu ya. Al-Quran itu menghapus segala macam bentuk terorisme. Ya. Kalau ada yang menganggap begitu, memandang begitu, berarti memang mereka tidak paham. Ya. Ustaz, memang itu, kalau kita baca di Al-Quran, ya saya juga kadang-kadang suka kayak gitu. Karena itu kan misalnya di ayat ini, di surat ini, ayat ini itu ada sambungan di sana. Nah, dia baca cuma hanya di satu tempat. Jadi, ya sekarang aja contoh satu. Ini kan sekarang kan bulan Haram. Kan kalau di bulan Haram katanya kan kita boleh di mana aja ketemu orang kafir kan, tapi kan di tempat lain ada yang bukan seperti itu gitu. Iya, itu di masa perang ya. Ya, jadi itu peristiwa Fathu Makkah. Ya, jadi kan begini. Ya, nanti kalau kembali bahas surah At-Taubah ya, di surah At-Taubah itu ada namanya ayat-ayat saif ya, atau ayat tentang perang. Pedang. Iya. Iya, jadi tadi misalkan perangilah mereka di mana saja kamu jumpai mereka gitu ya. Dan usirlah mereka dari mana saja kamu sekalian diusir begitu ya. Iya, betul Ustaz. Ya, itu nanti kontekstualnya nanti terkait dengan Fathu Makkah. Jadi ini terkait dengan perjanjian ya, di Makkah ini kan ada perjanjian ya, bahwasanya kaum muslimin diperbolehkan melaksanakan haji ya. Mereka bisa tinggal di Makkah juga yang non muslim ya. Tapi kemudian yang non muslim kan berkhianat. Ya, makanya turun surah At-Taubah itu, At-Taubah ini disebut dengan surah Baro'ah. Jadi artinya Allah berlepas diri dari mereka karena mereka sudah tadi mengkhianati janji gitu ya. Makanya kenapa surah At-Taubah kok tidak pakai bismillah? Karena terjadi pengkhianatan di sana. Ya. Dan itu kemudian apakah kemudian diberlakukan misalkan ya di Indonesia itu tidak bisa begitu. Itu kan di saat itu ya, menceritakan di saat itu. Ya, dan memang Allah perintahkan di saat itu pada mereka-mereka. Ya. Jadi termasuk ketika kaum muslim diserang, mereka disuruh untuk menyerang balik di saat itu ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi tadi kembali pada kontekstualnya mesti di dalam di situ agar seorang ketika membaca mereka tidak salah paham.
Ya, jadi kalau baru sebatas membaca terjemahnya itu bisa salah pahamnya. Tapi ketika mereka sudah baca tafsirnya, tafsir siapa saja itu, insya Allah itu akan dibawa di sana ya, akan diarahkan, jadi sehingga pemahamannya itu bisa tuntas di situ. Ya. Pak Ustadz, mau nanya Pak Iya. Ustadz, Iya. Al-Zaitun itu, kasus Al-Zaitun, itu kan dari dulu, saya ingat banget tuh, dari sejak saya pernah ke sana tahun 98 kalau nggak salah, waktu ngantar Vika sekolah, kuliah ke Bandung, diajak orang ke sana, itu sudah ada selentingan bahwa itu sesat gitu. Tapi kok dibiarkan terus Ustadz, sampai sekarang baru muncul secara nyata yang dia pakai salam Yahudi itu gitu loh. Jadi seberapa banyak sudah gedungnya memang bagus banget Ustadz, bagus gitu. Jadi seberapa banyak orang yang disesatkan karena pada waktu awal-awal dibangun itu memang orang berduyun-duyun ke sana menyekolahkan anaknya ke situ. Jadi gimana tuh? Oh ya, dulu itu sudah dilakukan survei gitu ya. Tapi yang namanya survei itu mungkin sudah dipersiapkan kali ya. Jadi ketika ada tim yang datang, itu dia tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Gitu ya. Nah, kalau yang ini kan terjadi tidak disengaja. Maksudnya Allah menampakkan pada umat itu sesuatu yang tidak mereka sangka-sangka gitu ya. Ya, jadi boleh jadi itu sudah jadi kebiasaan tapi tidak pernah terkuak gitu ya. Nah, tiba-tiba mencuat kan begitu. Iya. Jadi kalau dari dulu, kalau dulu mungkin belum betul itu kan sudah lama sekali ya. Iya, Itu pas di tahun 90-an ya. Iya, Ya, betul. itu sudah dilakukan, itu sudah ada tim yang datang untuk tadi Belum melakukan ada media survei sosial terkait barangkali ya itu. Ustadz ya. Belum ada Ya, media tapi sosial. tidak ditemukan apa-apa, tidak ada kejanggalan apa-apa. Ya itu tadi mungkin sudah dipersiapkan segala-galanya gitu ya. Kecuali kalau sidak gitu ya. Ya, yang paling mungkin ya itu tadi, yang paling mungkin itu kata Umar Abdul itu yang paling mungkin adalah ada anak yang disuruh nyantri ke situ. Nah, tapi seberapa kuatnya anak yang disuruh nyantri ke situ kan gitu ya. Nah, kalau anak ini masih usia SMP kan masih labil, dia belum bisa. Nurut aja belum bisa menyaring. Betul, iya. Jadi untuk mencari tahu itu kan harus orang yang sudah dewasa, sudah mantap pemahamannya kan begitu ya. Nah, sementara dia tidak mungkin akan dihadirkan di situ untuk nyantri kalau sudah dewasa gitu ya. Tapi kan karena dia sudah berdiri sejak 98, berarti kan alumninya kan sudah dewasa, udah tua malah kalau 98 ya. Nah, mestinya kan udah tahu setelah ini dulu kan diajarin di Al-Zaitun, ini kan salah, ini kan sesat gitu kan. Ada tindakan seperti itu. Sebagian sudah ada yang mengungkap, ya, alumni sebagiannya ada yang mengungkap. Nah, diungkapnya itu ya gara-gara kejadian seperti ini. Dan ini boleh jadi kan ada pihak-pihak tertentu yang memang tadi ingin mencari celah gitu ya. Ingin mengabarkan situasi yang sedang terjadi di dalamnya. Iya. Jadi kalau gitu ya situ ya antek-anteknya Yahudi juga ya. Salah satu dari program Yahudi juga gitu untuk kan Yahudi itu kan kita mungkin secara terang-terangan kita nggak diajarkannya supaya tidak menyembah Tuhan gitu kan, tidak menyembah Allah, tapi dilencengkannya kan, dibelokkan secara pelan-pelan sehingga akidahnya melenceng kan gitu. Iya. Ya, tujuannya tadi dolinya itu, sesatnya itu ya. Iya. Jadi mereka jadi maghdub, pengikutnya jadi dolin kan begitu. Ya. Ya. Ya, kenapa Bu Linda? Enggak dengar, belum itu. Ya. Itu fungsi Kementerian Agama bagaimana itu Pak Ustadz? Oh. Senyum aja Ustadz. Pertanyaan yang sulit. Apalagi zaman now ya Pak Ustadz ya, zaman tahun 98 aja. Saya 98 ke situ loh Ustadz, tahun 98 ya, mestinya tadi bertanggung jawab ya. Iya. Fungsinya kan tadi untuk melindungi umat kan begitu ya. Harusnya bertanggung jawab. Ya. Iya. MUI juga bagaimana? Sudah banyak sekali Pak Ustadz. Iya.
Kalau unsur MUI itu dari 90-an itu sudah terjun dan tadi hasilnya begitu. Ya. Jadi bukan tidak ya, tapi belum menemukan kejanggalan selama mereka berada di situ. Ya. Nah, ini kok tiba-tiba ada yang janggal gitu ya. 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 Kalau dulu belum menemukan kejanggalannya ya Pak Ustadz ya? Iya, belum menemukan. Jadi belum punya bukti. Oh, belum. Tapi mungkin sudah ada gitu ya. Oh iya. Belum ada media sosial waktu itu. Sudah ada juga belum ada tindakannya, Bu. Ya, sejak 90-an begitu. Oh, udah dicurigai juga waktu itu. Waktu kami ke sana tahun itu juga udah dicurigai juga gitu. Jadi dia memang mempunyai punya kandang sapi limosin yang gede banget. Itu zaman itu tuh sudah ada mereka menternakkan di situ. Jadi lengkap banget emang di sana. Jadi itu dananya dari mana ya? Ya itu dia. Kalau nggak dari Israel ya dari mana gitu. Termasuk programnya ya walau-walam lah. Padahal alumninya udah banyak sekali ya. Pasti. Ya anak saya 98 kuliah waktu itu, sekarang aja udah 40-an umurnya. Nah, kalau dia sekolah dari SMP, SMA berarti kan sebelum 98 itu kan udah umurnya sekarang udah di atas 45, udah 50 barangkali. Iya, udah 30 tahun. Iya. Banyak yang alumni. Terus menyebar. Serem. Nah, itu. Ya, itu tantangan kita semua ya. Ya. Yeah. Ya, jadi ada tantangan di sekitar kita. Iya. Jadi makanya ya Ustadz ya, jadi kalau mau masukin cucu ke sekolah, ke pesantren itu banyak bertanya dulu lah sama Ustadz atau sama siapa gitu. Karena kalau udah terlanjur masuk udah susah. Pokoknya jangan terpengaruh dengan gedung yang hebat ya Pak Ustadz ya. Dengan gedung yang hebat. Ternyata kalau gedung yang hebat itu pasti ada dana dari luar, ada misinya gitu loh. Itu perlu kita sedikit berprasangka supaya jangan salah masuk. Kalau udah masuk ke dalam situ, pokoknya masuk ke dalam yang salafi pokoknya. Nanti sama anak tuh kita berantem terus. Salah aja, mama nih nggak sunnah, nggak ini, mama begini, papa begini ya, berantem terus jadi. Itu nyata itu, ya kan Pak Ustadz? Udah setengah enam. Ya, ya itu fenomena yang ada di sekitar kita ya. Ya ini insya Allah kita sampai ketemu di pekan depan. Ya, tamrinnya tadi ada 7 ya. Ya. Nah kita akhirin alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.